Raja adalah jabatan politis tetapi juga merupakan jabatan kehormatan. Karena di satu sisi memang raja memiliki kekuatan politis, kekuatan kepemerintahan, tetapi juga raja juga merupakan jabatan kehormatan karena seorang menjadi raja bukan karena dipilih oleh rakyat, seorang menjadi raja bukan karena hasil penentuan sesuatu, tetapi seorang menjadi raja karena ayahnya adalah raja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meskipun di muka bumi ini ketika kita bicara tentang kepemerintahan, di satu negara hanya ada seorang raja, tetapi kadangkala persoalannya kita dalam tanda petik berusaha menjadi raja-raja kecil. Artinya pokoknya apapun yang saya mau harus saya dapat. Nah, karena salah satu ciri raja juga tak terbantahkan karena dia tidak diangkat oleh rakyat, berbeda dengan presiden yang seringkali dipengaruhi oleh parlemen, apapun tindakan-tindakannya dapat diprotes oleh parlemen. Tetapi beda dengan raja. Raja seringkali pernyataannya, sikapnya, keputusannya tidak dapat terbantahkan. Ada banyak orang yang selalu berkata, kalau saya udah ngomong begini sudahlah, nggak usah dibantah. Kenapa? Karena dia mau memainkan peran sebagai raja-raja kecil. Orang-orang seperti itu hidupnya akan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Orang seperti itu kehidupannya tidak pernah mengalami kebahagiaan. Bisa saja dia sukses untuk sesaat, tetapi dalam hatinya terus ada kekosongan, terus ada kepenatan, terus saja ada rasa jenuh gitu. Kenapa? Karena ada saja yang dia ingini yang tidak bisa dia dapatkan. Itu ciri manusia yang dalam tanda petik mau menjadi raja-raja kecil. Tetapi kalau kita mau sadar Tuhan adalah raja dalam hidup kita. Apa artinya Tuhan itu raja? Artinya meskipun saya diizinkan melalui tantangan, meskipun saya harus melewati pergumulan, tetapi kalau raja di atas segala raja itu yang memerintahkan saya, maka raja itu juga akan memberikan kekuatan buat saya. Raja itu juga akan memberi jaminan buat saya. Dan raja itu juga akan memberi kepastian bahwa saya akan mampu menghadapi segala perkara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini, dan kita sedang memang membahas tentang Tuhan adalah raja. Kenapa dia adalah raja? Karena dia yang menciptakan kita. Kenapa dia adalah raja? Karena dia yang memegang segala kuasa di muka bumi ini. Apapun yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembahasan tentang Tuhan adalah raja terambil dari Mazmur pasal 10. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya beri kesempatan buat saudara, kalau sudah mau mengambil Alkitab saudara, supaya kita dapat mempelajari sama-sama. Juga saudara-saudara yang mau mengambil catatan alat tulis saudara, sehingga saudara dapat mencatat bagian-bagian yang penting, sehingga kita terus dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan banyak masukan-masukan baru melalui firman Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikan sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhanlah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Ayat yang ke-18, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani
menakut-nakuti. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita melihat beberapa hal yang penting yang menggambarkan tentang Tuhan Allah Raja. Nah, apa perbuatan-perbuatan yang nyata dikerjakan oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai Raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita? Yang pertama, coba lihat pada ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Di ayat yang ke-14, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Jadi yang pertama, Tuhan melihat segala kesusahan dan sakit hati serta menguatkan hati mereka. Jadi Tuhan kita yang adalah Raja bukan hanya Allah yang tertarik dengan perkara-perkara yang dahsyat. Karena kalau kita perhatikan, Raja selalu tertarik dengan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, hal-hal yang agung. Tetapi menarik perhatian kita bahwa Tuhan kita adalah Raja yang melihat segala kesusahan, melihat segala sakit hati. Dan bukan hanya melihat kesusahan dan sakit hati, tapi menguatkan hati mereka. Saya bisa bayangkan dalam kapasitasnya sebagai Raja, lalu dia melihat kesusahan kita, dia melihat sakit hati kita. Saudara, mungkin orang tua saudara nggak mengerti sakit hati dan kesusahan saudara. Mungkin bahkan suami saudara nggak mengerti kesusahan dan sakit hati saudara. Mungkin istri saudara nggak bisa memahami kesusahan dan sakit hati saudara. Mungkin mertua saudara, menantu saudara, mungkin bahkan pendeta saudara udah ceritain masalah saudara, tapi nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan segala kesusahan dan sakit hati saudara. Bahkan juga nggak mampu menguatkan hati saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu, nggak ada alasan untuk saudara bersungut-sungut, nggak ada alasan untuk saudara takut, nggak ada alasan untuk saudara gemetar, nggak ada alasan untuk saudara kecewa, nggak ada alasan untuk saudara putus asa, nggak ada alasan untuk saudara bersungut-sungut. Kenapa? Karena Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang berkuasa adalah Allah yang melihat kesusahan kita. Dan bukan hanya dia melihat, dia mengerti. Karena itu dia menguatkan hati kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati saya, kalau Tuhan melihat dan menyaksikan serta merasakan kesusahan dan sakit hati kita, berarti saya tidak pernah perlu takut. Saya hanya tinggal angkat wajah saya ke atas, memandang kepada dia dan berkata terima kasih. Tuhan telah melihat dan aku percaya Tuhan akan menguatkan, memberi jalan keluar, memberikan kepastian kemenangan sampai aku melihat nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dalam kapasitasnya sebagai Raja? Yang kedua, saya lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Berarti yang kedua, Tuhan bangkit dan mengulurkan tangan. Bukan hanya Tuhan melihat segala kesusahan dan sakit hati serta menguatkan hati mereka, tapi Tuhan bangkit dan mengulurkan tangannya kepada orang kusta yang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata, aku mau. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang ketika melihat kita jatuh, dia bangkit dan mengulurkan tangan. Ketika kita dalam kesusahan, dia bangkit dan mengulurkan tangan. Ketika dia lihat kita bergumul dengan penyakit kita, dia bangkit dan mengulurkan tangan. Ketika dia lihat kita bergumul dengan keadaan ekonomi kita sedang bergumul dengan keadaan keluarga kita sedang bergumul dengan keadaan masa muda kita, dia bangkit dan mengulurkan tangannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apalagi yang harus saudara takutkan? Apalagi yang harus saudara khawatirkan? Apalagi yang harus membuat saudara lari dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan? Tetap melekat kepada Tuhan, pegang tangan Tuhan. Waktu Tuhan mengulurkan tangan dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memegang hidupku, Engkau memegang tanganku, Engkau memegang keluargaku, dan aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang ketiga, apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dalam kapasitasnya sebagai Raja? Yang ketiga, coba saudara lihat pada ayatnya yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Berarti yang ketiga, Tuhan mendengarkan keinginan orang-orang tertindas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara, dunia ini adalah dunia melupakan orang-orang yang tertindas. Makin orang itu miskin, makin orang itu bodoh, makin orang itu tertindas, makin orang itu gak punya apa-apa, makin disingkirkan di muka bumi ini. Tetapi kita bersyukur, kita bukan Tuhan yang hanya mendengar doa orang kaya. Yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang mendengar doa orang kaya. Yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang mau mengerti pergumulan orang-orang yang berkarunia-karunia hebat. Tetapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, Tuhan kita adalah Raja yang mendengarkan keinginan-keinginan orang tertindas. Waktu saudara merasa diperlakukan tidak adil, waktu saudara merasa semua
orang tidak bisa mau mengerti, saudara. Hari ini saya mau beritahu, panggil dan berseru nama itu, dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-18 saya perhatikan, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Berarti yang keempat, Tuhan memberi keadilan kepada orang yang terinjak. Mungkin saudara mendengarkan program ini, jiwa saudara sedang berontak dan berkata, saya sedang diperlakukan secara tidak adil. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa ketika engkau diperlakukan secara tidak adil, tidak usah engkau kecewa, tidak usah engkau putus asa. Jangan saudara patah semangat sambil berkata, saya bawa ke polisi, saya bawa ke pengadilan, kok sepertinya nggak ada keadilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup hari-hari ini sulit sekali mengukur standar keadilan, karena seringkali keadilan berdasarkan kekuatan keuangan. Jika saya kuat secara keuangan, saya dapat membeli keadilan itu. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, tetap keadilan masih ada. Keadilan yang sejati bukanlah di tangan keputusan hakim, tapi keadilan yang sejati tetap ada di tangan Tuhan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat buat saudara, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita ingat buat Tuhan kita bukan hanya mati dari kayu salib buat kita, tapi Tuhan kita lah Raja. Dia melihat segala kesusahan dan sakit hati serta menguatkan hati kita. Yang kedua, dia bangkit dan mengulurkan tangan. Yang ketiga, dia mendengarkan keinginan orang tertindas. Dan yang keempat, dia memberi keadilan kepada orang-orang yang terinjak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin mereka sakit, berbeban berat, sedang diperlakukan secara tidak adil, sedang merasa tertindas, sedang merasa tidak ada orang yang mau peduli. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan, Tuhan ulurkan tanganmu dan nyatakan mujizatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang susah, yang sedang tertekan dibangkitkan, diberi semangat baru, sehingga kami boleh melihat mujizat dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik Dia sediakan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.